Walau hidup sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, penting istri punya 3. Hutan tetangga tak punya, itu cita-cita saya. Aduh kalau nyanyi tiang menjadi kenangan masa persekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu yuhibbul fitrah. Tadi sudah salam 2 kali, kita benarkan 3 kali karena ternyata ada yang di belakang belum jawab salam. Karena ini di dalam sini apa ya? Satu kali lagi jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil qawi sultan al-wajid burhan al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baca salawat, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Harus berdiri. Bu, Ibu, kalau ada nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka harus dijawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya? Kenapa, Bu? Tak ceritakan sebentar. Pada suatu saat, Bu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah. Sampai tahu ketika khutbah tempat imam mimbar itu ada tangga 3 biasanya. Dan pada saat itu ketika baginda Nabi besar Muhammad naik ke tangga yang pertama tanpa ada angin, ada hujan, beliau mengucap amin, kata beliau. Amin. Sahabat tak dengar yang pertama. Kemudian naik ke tangga yang kedua, kemudian beliau berdoa lagi, amin. Anak tangga yang ketiga, tambah lagi beliau mengucapkan amin. Sahabat heran semua yang ada di belakang. Ya Allah, apa yang diamini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada angin, tidak ada hujan, kok beliau ngomong bilang amin. Ingin tahu, Bu? Ingin tahu, Bu? Pertanyaan sudah menumpuk di hatinya para sahabat. Setelah Jumatan ada yang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qabl. Wahai baginda Nabi besar Muhammad, tadi ketika engkau naik ke mimbar sepertinya kami mendengarkan suatu ucapan yang tidak pernah kami dengarkan sebelumnya. Apa sahabat kata baginda Nabi besar Muhammad? Tadi ketika engkau naik ke mimbar sepertinya engkau mengucapkan kalimat amin. Itu apa yang kau amin?
Ingin tahu Bu? Boleh belakang. Ingin tahu perbuatan? Akhirnya diberitahu oleh baginda Nabi besar Muhammad, oh itu sahabat. Pada saat saya naik ke anak tangga yang pertama, ternyata di samping kiri saya ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada saya, wahai Muhammad, kalau seumpama ada orang dari desa Teluk Wali yang mendengar namamu dipanggil, mendengar namamu disebut kok tidak berselawat kepadamu, bagaimana kalau kita doakan semoga tidak atau jauh dari surga? Bahaya, bahaya, benar bahaya. Bahaya apa enggak? Orang yang mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad, kok dia tidak membaca salawat, maka didoakan oleh malaikat Jibril semoga jauh dari surga. Apa? Ketika Nabi besar Muhammad mendengar perkataan malaikat Jibril, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Amin. Artinya apa? Setuju. Jadi kalau ada orang Teluk Wali mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad disebut kok tidak membaca salawat kepada beliau, hati-hati. Makanya saya ulangi, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi. Bahaya, padahal cuma salawat. Bayangkan berapa beratnya salawat, sallu alaihi. Bahayanya luar biasa, bahayanya luar biasa. Masa cuma jawab salawat sampai doa dirinya kan enggak kan Bu? Enggak kan Bu? Tapi bahayanya luar biasa, dijauhkan dari surga. Kalau orang sudah dijauhkan dari surga, maka otomatis dia dekat ke waktu. Bu, mungkin karena faktor datang ini. Bu, kenapa kok demikian? Karena tempat di akhirat atau setelah kita ini meninggal hanya ada dua. Wa madaru illa jannatul liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fa'laman. Wahai orang Teluk Wali, ketahuilah setelah kita mati akan hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Untuk siapa neraka? Liman lam yattaqillah, bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Dan untuk siapa surga? Liman yattaqillah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Ingin masuk surga apa neraka Ibu? Ingin masuk surga? Alhamdulillah. Semoga masuk surga semua, amin. Pasti masuk surga, amin. Bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad, amin. Dari itu jawab dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عسى الله أن يثبت إيماننا حتى انتهاء آجالنا واقدرنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرة القرآن wal-fudala, para alim, para ulama, wabil khusus, al-maksus, beliau Kiai Abdul Syukur, beliau selaku ketua atau waris Muntasar NU. Kita doakan semoga beliau selalu sehat umurnya, panjang umurnya, barokah umurnya, agar selalu bisa memberikan bimbingan kepada kita. Tidak lupa beliau
sehingga kita memiliki dalam kehidupan ini bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian tak lupa ketua muslimat beliau Ustazah Hamidah, semoga kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat selalu, semoga istiqomah, bisa memberikan contoh kepada kita hingga kegiatan kita ini bisa berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Jangan lupa kepada perangkat desa yang tidak bisa kami sebutkan beserta pamung-pamungnya, semoga beliau semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga selalu dituntun dalam jalan Allah. Kemudian wa kullu qawlun 'indallahi 'amin ya rabbal. Segenap para muslimat, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wa kullu qawlun 'indallahi 'amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada saat ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita adalah orang mulia. Amin ya rabbal. Dan kemuliaan itu tidak akan hanya kita dapatkan di dunia, tapi terus ke akhirat. Amin ya rabbal. Dan kita menjadi orang mulia adalah perkumpulan ini. Perkumpulan ini, alhamdulillah. Makanya semoga perkumpulan ini terus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Tadi dipanggil mau'izah hasanah atau ceramah. Kalau untuk ceramah kamu sebenarnya tidak bisa, makanya kita itu jangan model ceramah. Kita cerita-cerita mawon gitu. Karena kalau ceramah ada yang lebih di sini. Saya masih terlalu muda usianya, Bu. Saya masih umur 13 tahun. Separuhnya. Makanya sebenarnya yang layak memberi mau'izah ini adalah beliau berdua. Hanya saja karena kami memang kemarin itu oleh beliau Ustazah Hamidah, beliau ragu ke tempat guru kami, kemudian menghubungi kami. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kami bisa di sini. Tapi saya tadi agak kaget, Bu. Kenapa kagetnya? Ceramah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Samin. Niki nasibnya seorang mubaligh kalau namanya tidak bagus, Bu. Karena nama saya itu kalau di pengajian biasanya dipanggil, saya punya nama dua, Bu. Samin itu nama KTP, nama lahir. Ketika saya mau mondok, paman saya menitipkan kepada kiai, ditanyakan oleh kiai, siapa kiai? Kata paman saya titipkan keponakan saya yang ikut ngaji mencari ilmu di sini, kiai. Oh iya, namanya siapa? Samin. Kiai langsung bertanya, Samin? Tahu artinya Samin? Ini kiai. Apa? Lemu. Artinya lemu, Bu. Akhirnya kata kiai, terus namamu dirubah sekarang. Sinten kiai? Muhammad Aminullah. Alhamdulillah. Sejak itu punya nama bagus, Bu. Makanya kalau dipanggilkan ceramah agama akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Aminullah. Kan penting, Bu. Daripada beliau Ustaz Amin. Makanya ini saya sampaikan kenapa, agar kita saling kenal, agar kita saling, karena kata pepatah lama itu tak kenal makanya tak sayang. Betul? Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah namanya. Bila kamu kenal sudah pasti tahu. Bila kamu tahu sudah pasti mau. Lalu cinta datang. Kita betul? Jadi sekilas perkenalan saya ini bukan orang Seribu, tapi orang Jawa.
sekalian, apa ini istilahnya sekarang tahu juga orang Madura. Karena kalau orang Madura, biasanya kalau di berita-berita orang Madura, waduh, ini orang calon. Padahal tidak ada yang seperti di hadapan sambian manis-manis meskipun tidak ada ganteng kalau ini. Ini orang Madura. Ya, alhamdulillah. Pada saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di suatu tempat yang penuh dengan barokah, bukan insyaallah lagi. Hari yang mulia, hari Jumat. Bahkan kata Allah, barang siapa, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati, barang siapa yang mati ketika di hari Jumat atau malamnya, maka bebas dari siksa kubur. Saking mulianya hari Jumat. Berada di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Yang kalau seandainya, kalau kita tahu caranya berada di dalam masjid, jangankan kita sampai beristighfar, jangankan sampai kita mengaji seperti ini, kita tidur pun di dalam masjid akan dicatat ibadah pada Allah. Makanya sebelum lanjut, sebelum jauh ikuti saya, nanti kok seumpamanya yang di belakang ada yang tidur atau ngobrol, dia meskipun tidak mendengarkan akan dicatat ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal. Ingin nomor apa? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa imanan wa ihtisaban fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mulai sampian melafazkan niat ini, sampian berada di masjid, jangankan sampian mendengarkan ajian ini, jangankan sampian istighfar kepada Allah, jangankan sampian membaca Al-Quran, sampian itu tetap dicatat ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah, sehingga dengan nikmat yang banyak itu kemudian beranak pinak beberapa nikmat yang lain. Di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah pada saat ini adalah nikmatul ijtima. Nikmatul seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah Hamidah tadi, silaturahmi. Silaturahmi dalam satu tempat sambil ngaji. Makanya sebenarnya silaturahmi ini meskipun tidak karena ngaji sangat dianjurkan oleh Allah dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kata baginda Nabi besar Muhammad, man ahabba an yuwassa'a fi rizqihi. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamidah tadi? Man ahabba an yuwassa'a fi rizqihi wa yunfa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Wahai orang-orang penuh wali, siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Pada saat ini kita bersilaturahim. Kenapa? Karena kita berkumpul di suatu tempat. Tidak mungkin saya berkumpul seperti ini kalau sendiri. Ya, kalau saya sendirian kemudian datang ambil mic, tidak ada orang di sini, kok saya boro-boro seperti ini, cepat ambilkan rantai tuh. Itu namanya orang gila. Makanya sekarang ini adalah silaturahim bagi orang yang ingin umurnya panjang, bagi orang yang ingin rezekinya lancar, dimurahkan rezekinya oleh Allah, maka bersilaturahim. Ada yang celutu di belakang. Saya Pak bersilaturahim menolak cuma di sini, Pak, kaki saya udah kaya-kaya. Enggak kaya-kaya. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rezeki bukan kayanya. Allah taala menjamin rezeki bukan kayanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa
harta pun jangankan kaya, mobil tidak punya, rumah yo sederhana, motor yo kreditan masih belum lunas. Tapi yang namanya nasi, jangankan nasi, sate itu tidak dimakan, untungnya tidak dimakan dengan tusuknya. Yang kaya tidak boleh makan sate, kenapa? Kolesterol. Gini bukan. Makanya yang ditanggung oleh Allah adalah rezekinya, bukan orang kaya. Makanya Allah itu adil. Makanya sampean jangan protes. Apa yang sampean sekarang punya itu ya wis, itu dari Allah. Syukuri. Apa adanya, sederhana. Walau hidup sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, penting istri punya 3. Hutan tetangga tak punya, itu cita-cita saya. Boten buke, niki bicara seperti ini karena ibu dapurnya tidak ikut. Oke, kalau boten jadi. Ini karena ibu dapurnya tidak ikut, Bu. Kalau ibu dapurnya ikut tidak akan seperti itu. Kenapa? Nggih, sampean sudah paham. Laki-laki itu beraninya kalau sudah tidak ada. Saya yakin beliau juga seperti itu. Jangankan beliau, pernah ada suatu cerita, Bu, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini, Bu, sahabat yang selalu kena omelan oleh istrinya. Diomelin terus oleh istrinya. Karena selalu diomelin oleh istrinya, akhirnya pada suatu saat sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini mau mengadu kepada sahabat Umar. Dek, sampian selalu mencaci saya, sampian selalu memarahi saya, tak adu kayak karo sahabat Umar Amirul Mukminin biar sampian mendapatkan peringatan. Akhirnya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari langsung ke rumahnya Sayyidina Umar. Ketika sampai di depan rumah Sayyidina Umar, ternyata di dalam Sayyidina Umar itu juga diseneni oleh bujunya. Makanya yang awalnya mau mengadu tidak jadi, kembali Abu Dzar Al-Ghifari. Set ditanyakan oleh sahabat, "Ngopo kowe Abu Dzar Al-Ghifari?" "Allah, aku ini mau ngadu kepada Amirul Mukminin. Mergone bojo saya itu, istri saya itu selalu nyeneni aku." Dan ternyata sampai di depan rumahnya sahabat Umar juga diseneni oleh bojone. Ya buat apa saya mengadu kepada sahabat Umar, wong podo sama-sama takutnya pada istrinya. Akhirnya disampaikan kepada sahabat Umar, ketemu sahabat Umar dengan Abi Dzar Al-Ghifari. "Abi Dzar, katanya kamu kemarin ke rumah." "Iya, Amirul Mukminin." "Mau apa?" "Mau ngadukan istri tapi tidak jadi, sampean juga dimarahin oleh istrinya." Narik nafas Sayyidina Umar. "Abi Dzar, awas nak, istrimu itu bukan galak, istrimu itu bukan pemarah, tapi ketahui istrimu itu lelah. Sampian mungkin bekerja, tapi pekerjaan sampian mungkin dari pagi hanya sampai sore, selepas itu sampian tidur. Tapi istrimu," kata Amirul Mukminin, "dia qad waladat auladi, dialah yang melahirkan anakku, dialah yang mencucikan bajuku, dia yang membuatku sarapan. Makanya kalau cuma marah jangan diladenin. Pekerjaan istrimu memang ringan, hanya di rumah." Ini bapaknya 2, tapi saya kok bela ibu yang banyak ya. Nah, teruskan saja ya Pak Kapten. Jadi istrimu itu bukan pemarah, maklumi saja kalau seperti itu, hanya capek saja. Mungkin pekerjaannya hanya di rumah, tapi istrimu itu mulai bangun tidur, bagaimana dia mensetrika bajumu untuk dipakai kerja sampai tidur lagi, ngerumat anakmu, bahkan ketika dia tidur sekadang masih engkau kerjain. Makanya lereno ojo nanggepi perempuan yang sering marah, katanya sahabat Umar. Padahal sahabat Umar ini, Bu, di masanya jangankan manusia, jin saja kalau bertemu beliau kalang kabut. Berarti bisa disimpulkan kalau jin takut, tapi Sayyidina Umar itu takut sama istri, berarti orang perempuan ini lebih parah dari jangan ngomong, Bu, bukan saya guys, ngomong guys. Jadi
kembali lagi, yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kayanya tapi rizkinya. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina wa in aqartuhu absattu alaihi dinahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari umatku, sebagian dari hambaku ada yang memang tidak pantas dan tidak patut kecuali dijadikan orang kaya. Kata Allah, ketika aku jadikan orang ini sebagai orang miskin, absattu alaihi dinahu, rusak agamanya. Jadi memang ada orang di antara kita ini lebih bagus kayanya daripada miskinnya. Kalau seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kaya, artinya ibadahnya lebih sergap, lebih padang, lebih istiqomah ketika dia menjadi orang kaya, maka dijadikan oleh Allah sebagai orang kaya. Wa inna minhum, ada sebagian lagi kata Allah, man la yasluhu illa al-faqr. Ada hamba Allah yang tidak patut dan tidak pantas kecuali dijadikan orang miskin. Wa in agnaituhu, kata Allah, kalau saya jadikan dia orang kaya, absattu alaihi dinahu, rusak agamanya, dijadikan miskin oleh Allah. Jadi tergantung kebagusan ibadahnya, masalah orang kaya atau miskin. Makanya yang kaya jangan mendusungkan dada, yang miskin jangan bersedih. Bu, kenapa? Kenapa, Bu? Lah itu tadi kakak saya. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau seumpamanya ada Ustaz, orangnya yo ndak sregep ngibadah, orangnya yo pecicilan, orangnya yo ora pernah kumpulan, orangnya yo hancur sisa, ndak pernah sholat, ndak pernah apa, tapi dia kaya. Kata Allah, itu istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Wes karepmu, tapi ketahuilah bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan mempermasalahkan sampian bersilaturahim kok tidak kaya. Yang penting rezeki sampian cukup. Yang kedua, diberikan panjang ingin panjang umur, Bu? Ingin panjang umur, Bu? Tidak panjang-panjang amat, asalkan masuk. Oke, tidak panjang-panjang amat asal masuk. Daripada panjang tidak masuk. Nah, kenapa Ibu kok ketawa itu? Umur, Bu, umur sampai kemana umur? Asatu ummati ma baina sittin wa sab'in, kata baginda Nabi besar Muhammad. Hidupnya umatku, umurnya umatku ma baina sittin wa sab'in, di antara 50 ke 70. Jadi kalau seumpamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku tidak akan jauh dari umur nabinya. Kalau Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, Nabi besar Muhammad hanya 63 tahun. Mungkin apa boten? Jadi dihitung saja, kalau seumpamanya sekarang ada yang berumur 60 tahun, berarti yang muda-muda mentang-mentang masih muda ketawa, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan mentang-mentang muda, nanti sampean ngingin tua malah sampean sing demendak dulu. Makanya saya ikhlas, seandainya kok sampean mendahului saya ndak apa-apa, monggo. Atau saya yang kiri, sampean yang dulu kayak boten nopo-nopo, kula ngalah ikhlas, Bu. Boten nopo-nopo nggih. Tapi sebelum itu mari kita cari bekal, tapi untuk yang di sini alhamdulillah semuanya insyaallah masuk surga semua. Amin. Amin. Kata Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dikatakan, "Maghfuran lakum." Wahai malaikat Jibril, catatlah, tulislah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Nurul Hidayah di Teluk Wali, setelah pulang dari
Masjid Nurul Hidayah, dia sudah suci, tidak punya dosa. Maghfuran lakum, kata Allah lewat malaikat Jibril. Wis pulang sampean dari pengajian ini. Ketika sampean sudah pulang nanti, sampean sudah tidak punya dosa. Itu barokahnya, salah satu barokahnya kumpul. Satu diampuni, Bu, diampuni semua. Satu diampuni semua. Salah satu di antara fadail fadilahnya kumpulan atau silaturahmi. Mangga, kalau mangga itu kecut kok dijual sendiri, laku apa enggak? Laku apa betul? Tapi kalau digabungkan dengan yang manis, dibungkus kemudian satu keranjang, ikut apa enggak? Ikut, inilah kita semua. Makanya kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a arba'una rajulin min ummati Muhammadin illa kana fihi waliyun." Ketika ada perkumpulannya umatnya Sayyidina Muhammad, dihadiri lebih dari orang 40. Tak tanyakan ini lebih apa kurang dari 40? Lebih. Illa kana fihi waliyun, satu orang di antara mereka akan dijadikan wali oleh Allah, dan barokah wali itu semua yang hadir di sini diampuni dosanya. Amin ya rabbal. Makanya sering-sering sampean silaturahmi, sering-sering ke rumahnya saya. Bawa apa? Bawa oleh-oleh. Guyon mungkin tapi beneran. Jangan hanya ketika ada tetangga kumpul-kumpul di kartu moro. Ada berita apa coba? Itu loh. Dan sampai tahu apa coba apa? Nanti malam dia noga kok wong lanang. Lu siapa aja? Ya iya kuwi sampai saya urung metu. Ya sampai sendiri urung, yuk kita bersama. Jangan hanya seperti itu, tapi perkumpulan yang bermanfaat seperti ini. Semoga dijadikan wanita yang istiqomah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Hidup semua sekarang. Hidup semua. Kenapa kok hidup? Bergerak. Makanya bergerak biar ketemu. Kalau Bu di pojok bergerak, Bu. Bu. Nah, kalau bergerak itu, Bu. Kalau nggak bergerak mati. Kalau digerak-gerakkan mati. Apa, Bu? Ya maksudnya sampean ini. Makanya kalau sampean ingin tahu, saya lihat, oh ibu itu masih hidup, bergerak. Oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu perkumpulan di sini. Alhamdulillah kemudian diisi ngaji. Diisi. Kata baginda Nabi besar Muhammad, "Man jalasa fi majlisi ilmin." Barang siapa yang hadir ke tempat pengajian seperti ini, Bu. La taktumu fihi qalaman. Tidak sempat mengambil pena. La taktumu fihi harfan. Tidak sempat mengambil menulis satu huruf. Wala tamassu fihi qalaman. Tidak sempat mengambil pena saking sebentarnya. Maka apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Khairul laka min alfi rakaah. Maka kegiatanmu menghadiri pengajian yang sebentar itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. 1000 rakaat ada yang tahan apa boten? Ada yang pernah, Bu, yang muda-muda yang di belakang, ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Enggak. Belum. Kapan? Hah? Entah. Kuat apa boten? Alhamdulillah meskipun saya enggak kuat. Cuma buat apa kita sholat 1000 rakaat? Buat apa kita capek-capek susah payah sholat 1000 rakaat kalau ada yang lebih gampang? Lebih baik hadir kepada pengajian seperti ini. Enggak apa boten? Makanya orang tuanya sampean, anaknya sampean, ibunya sampean, kakeknya sampean, semuanya diajak ke sini. Bulan datang ya, seperti yang diserukan oleh Ustazah Hamidah tadi. Siapa tahu, seumpamanya kata para ulama,
man sanna sunnatan sayyi'atan falahu mithlu ajri fa'ilih. Man sanna sunnatan khairan, maka orang itu juga sama mendapat pahalanya. Orang yang menyeru kebaikan, maka ketika orang yang disuruh melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat transferan pahala. Makanya ajak orang sebanyak-banyaknya agar lebih banyak anggotanya sampian. Dan ketika sudah banyak anggota seperti ini, sampian nanti gampang melebu surga, Bu. Amin ya rabbal. Nggih. Karena umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beda dengan umat yang lain, Bu. Istimewa luar biasa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang pernah protes kepada Allah karena umurnya paling pendek. Kata Rasulullah, "Ya Allah, saya takut karena umur saya ini hanya 63. Umat saya umurnya juga mabaina sittin wa sab'in. Di antara 60 ke 70, saya takut surga itu dikuasai oleh orang-orang yang panjang umurnya, kemudian umat saya tidak kebagian tempat." Dijawab oleh Allah, "Muhammad, sampian ingin panjang umur, amalnya sedikit, pendek umur tapi amalnya banyak." Menang Sayyidina Muhammad. Nggih kersane ajunan ya Allah, tapi saya hanya khawatir. Diberi penjelasan, "Wahai Muhammad, umatmu ini adalah umat pilihan. Umatmu hanya mengerjakan 5 sholat. Orang sebelummu mengerjakan 50 sholat. Nggih? Tapi meskipun umatmu mengerjakan 5 sholat, pahalanya sama seperti 50 sholat. Amin ya rabbal alamin." Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Meskipun pendek umur umatmu, meskipun pendek umurmu, saya harapkan surga dimasuki oleh orang sebelum engkau dan umatmu masuk yang lain." Amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi besar Muhammad nanti kalau ingin masuk surga itu masih cilik-cilik, enggak masuk surga dulu. Beda dengan nabi lain. Kalau nabi lain Bu langsung masuk surga, nafsi-nafsi, enggak usah, enggak ada istilahnya pertolongan. Tapi kalau umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad enggak mau masuk surga. Enggak mau masuk surga kecuali umatnya semuanya masuk surga. Makanya ketika sudah ada di depan pintu surga, nanti Nabi besar Muhammad enggak mau masuk. Tilik, bahkan sampai ke neraka. Kok ternyata nanti ada yang namanya Pak Samin alias Aminullah di dalam. Sampean tolong nggih. Sampean tolong. Mau nolong pada Bu? Mau nolong pada Bu? Jawab Bu. Ya Allah, ibu-ibu, buat saya keringetan. Ini makanya saya ketika lihat sampean sweet itu mandang saya karena saya ganteng apa sebaliknya? Nah kok yang bisa-bisanya ndak? Makanya Nabi besar Muhammad akan keliling Bu. Kemudian keistimewaannya umatnya Nabi besar Muhammad ini, yang satu bisa memberi syafaat kepada yang lain. Amin. Contohnya Ustazah Hamidah mengajak sampian muslimatan berkumpul di tempat ini. Kok ada salah satu dari jamaah ini yang nantinya masuk surga? Amin. Na'udzubillah min dzalik. Ustazah Hamidah berada di jurang seumpamanya. Kemudian sampian masuk surga. Karena barokah perkumpulan ini sampean diterima amalnya, maka sampean tidak akan masuk surga. Apa yang sampean cari? Ustazah Hamidah yang akan sampean cari. Wahai malaikat, ketika disuruh masuk. Amin Bu. Asmani jenengan siapa Bu? Siapa? Mita. Bu Mita. Bu Mita, kok dengan adanya acara ini kemudian setelah ini rajin ikut yang namanya muslimatan ini? Amin. Amin Bu ya Allah. Ya akhirnya
adalah perkumpulan silaturahim sambil ngaji seperti ini. Akhirnya kata Bu Minta, kata malaikat, tumben sampeyan kok malah bejo. Wong orang seteluk wali mlebu kabeh. Sampeyan kok malah bisa masuk neraka, masuk surga. Kata Bu Minta, saya masuk surga ini karena ajakan Mbak Hamidah. Saya tidak mau masuk surga kecuali Mbak Hamidah ikut masuk dengan saya. Akhirnya lapor penjaga surga kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang tidak ingin dimasukkan surga kecuali ada temannya yang sekarang masih di neraka, dia masuk, engkau masukkan ke neraka surga. Siapa itu? Itu Mbak Minta. Mbak Minta. Kenapa katanya? Dia dulu katanya amalnya yang diterima itu adalah karena dia sering silaturahmi. Sedangkan yang mengajak dia silaturahmi pada awalnya adalah Ustadzah Nida. Lah, Ustadzah Nida sekarang karena sering jengkel ngatur muslimat seteluk wali tidak iso diatur, akhirnya dia masuk neraka. Maka bagaimana ya Allah? Wis angkat Ustadzah Hamidah masuk surga bersama Ustadzah kita. Amin ya Rabbal. Begitu pula yang lainnya loh. Makanya nanti kalau saya seumpamanya sampean lewat Siratul Mustaqim sampean nyantai, kok ada Pak Samin yang lambai-lambai, Bu, minta tolong. Ditolong Bu, ya? Aduh, itu Ustaz yang ganteng dari Madura kok malah diam di bawah. Ya Ustaz, ayo Kang. Nggih, amin ya Rabbal. Kita bersama-sama dipimpin oleh Ustaz Abdul Syukur dan beliau imam masjid masuk surganya Allah. Amin ya Rabbal. Itu salah satu daripada hikmah, daripada nikmatnya kita berkumpul pada saat hari ini. Alhamdulillah. Semoga diberikan keistiqomahan. Amin, Bu. Semoga diberikan istiqomahan. Makanya kalau sudah ibu-ibunya ini solihah semua seperti ini, tidak ada yang dikhawatirkan. Nggih, Pak, nggih. Al-mar'atu imadul bilad, fa idza saluhat saluha baladu kullih. Perempuan ini adalah tiangnya agama. Kalau perempuannya sudah baik, kalau perempuannya sudah bagus, perempuan yang ada di Teluk Wali sering melakukan pengajian dan muslimatan seperti ini, maka jaminan dari baginda Nabi besar Muhammad, desa Teluk Wali akan dijadikan baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal. Ya kok bisa Pak yang namanya perempuan jadi imadul bilad? Imadul bilad itu apa Bu? Tiangnya negara. Perempuan kan tidak punya tiang. Jangan. Perempuan memang tidak punya tiang. Ya boleh. Yang punya tiang itu bapak-bapak. Tapi sampean harus tahu bahwa peranan aktif seorang perempuan akan bisa membuat perubahan bagi suatu negara. Contohnya apa? Karena anak-anak ini yang mendidik ibu-ibu, bapak-bapak urusannya cari nafkah. Makanya ibu-ibu Teluk Wali pada khususnya mulai saat ini sampean diberi amanah besar untuk mencerdaskan anak-anak. Makanya ibu-ibu ini berperan penting untuk mensukseskan terjadinya atau menjadinya negara, sebuah negara yang didamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga anaknya, jangan dikasih HP dan sebagainya. Oh iya, nah tunggu ya di sini. Nanti kalau Andin mulai, ibu dipanggil ya. Iya Bu. Anaknya ditaruh di depan TV. Wis sudah SD, kata-katanya I love you, I miss you, you and me lebih lopan. Okay. Makanya anak ini Bu, anak ini asetnya sampean yang harus memperbaiki anak ini, karena al-mar'atu madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya kuncinya sukses suatu negara ada pada perempuan. Makanya sampean berada di tempat yang seperti ini, insya Allah kedepannya desa Teluk Wali menjadi desa yang luar biasa. Amin ya Rabbal alamin.
Pak Ustaz tak titipkan ke neneknya, gaya sampean. Wis bapaknya ndak ikut, anaknya kau titipkan pula. Nah dia takut Bu, nanti sampean di jalan godaan itu banyak, ya. Anaknya sampean dibawa, tujuannya apa? Agar biasa dengan kegiatan seperti ini, dibiasa. Ini salah satu jalan untuk mencerdaskan bangsa. Kebiasaan itu setiap yang baik dibiasakan. Meskipun toh sampai di sini cuma lari-lari, tapi generasi 20 tahun mendatang yang akan menghadiri muslimat anak-anaknya sampean. Makanya dibawa, jangan dititipkan ke mbahnya. Jangan dititipkan ke mbahnya, dibawa. Meskipun ya cuma seperti ini. Kalau kita hari Bu, saya dibuat keringetan. Yang buat keringetan itu bukan apa-apa, saya berada di hadapan beliau ini. Karena biasanya saya ya dengan tanpa ya ada biasanya. Tapi beliau ini mustasyar NU, beliau ini imam masjid, subhanallah. Semoga beliau diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kalau saya ini hanya pengabdi Bu. Saya datang dari Madura ini tahun 2017. Tugas awalnya saya single ke sini Bu. Awalnya single, tapi sekarang non single. Singlenya sudah dibuka, jadi tidak berlabel. Labelnya rusak. 17 ke sini, 1 tahun hikmah dari pondok pesantren Pasuruan. Kemudian setelah sampai di sini 1 tahun, beliau masih hidup, beliau Habib Burhan, Pak Samin. Ya Pak Samin Bu, saya Bu kalau di pondok. Jadi jangan nyari Pak Aminullah, insyaallah tidak ada yang kenal. Jadi kalau ke pondok sampean, tapi jangan masuk ke pusatnya. Beliau ini sering ke pusatnya, makanya jarang melihat saya. Tapi saya agak familiar dengan beliau, karena beliau seringnya biasanya kalau acara-acara di atas, dulu di bawah. Beliau nggak boten kenal kalian kulo, tapi kulo familiar dengan beliau. Seperti itu. Oke, Pak Samin. Kalau di Romo, masuk ke Romo sampean kenal Pak Samin? Oh iya. Atau Bapak Kamil. Bapak Kamil. Kalau Aminullah yang tidak ada. Kenapa kok seperti itu? Karena mubali ya seperti tadi. Ini dipanggil Bapak Ustaz Samin. Ini pun. Makanya agak sedikit gaya kan. Aminullah. Kan wah. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai anak-anak. Jadi di Yaman itu Bu, anak-anak yang usia 9 sampai 14 tahun, beliau itu sudah di sana itu sudah banyak yang bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa resepnya Ustaz? Ketika ditelisik ilmuwan menemukan bahwa sebelum tidur anak-anak yang berada di Mesir Yaman sana oleh orang tuanya ini diceritakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kurang lebihnya dengan apa yang istilahnya ceritanya. Nah, sampean harus cinta kepada nabimu. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Sebelum tidur dicekoki seperti itu. Jadi karena sudah tertanam penasaran sampai dibawa tidur, ya Allah, seperti apa sih Muhammad? Seperti apa Nabi Muhammad? Kok ayah saya selalu mencokoki saya dengan Nabi Muhammad? Akhirnya karena tahu diceritakan, kemudian setelah diceritakan timbullah rasa rindu. Karena rasa rindu itulah kemudian Nabi besar Muhammad datang di mimpinya. Dan kalau orang sudah bermimpi Nabi besar Muhammad, tidak ada jaminan lain selain syurga. Makanya kalau kita kan tidak, anak kita nangis disuruh tidur, bukan Nabi besar Muhammad yang diceritakan. Bau, ada setan, tidur. Ya anaknya kita dari umur 9 tahun sampai 15 tahun rata-rata sudah ketindihan. Karena ceritanya sebelum tidur adalah setan. Makanya dari sekarang diceritakan yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya satu, untuk generasi kita, agar generasi kita menjadi generasi yang cinta baginda Nabi besar Muhammad dan menjadi generasi yang soleh-solehah sesuai dengan harapan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang
umpamanya diceritakan dengan cara seperti itu, angin sampai yang lakukan. Karena kalau dengan lagu itu biasanya anak-anak seneng lagu. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Abdullah nama Aminah Abdul Abu Talib Khadijah Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Itulah yang penuh kan hafal semua, Bu. Makanya lu sampean lebih senengan nyanyi sih. Aduh, kalau nyanyi menjadi kenangan masa persekolahan. Tapi semua semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Lagu itu bukan untuk anak-anak nyanton. Makanya saya itu diberitahukan cinta Rasulullah melalui lagu. Mulai dulu saya Pakut. Tahu Pakut? Pakut itu suaminya Bukut. Apa katanya? Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Semuanya, Bu. Itu kalau anak-anak mau hafal, karena dulu pakai lagu. Kalau lagu luar biasa, Bu, anak itu suka. Tapi kalau sudah besar sedikit, apalagi anak MI, lagu itu malah dirubah, Bu. Apa katanya? Satu-satu ayat tutup pintu, dua-dua ayat padamkan lampu, tiga-tiga ibu buka baju. Adiknya nyambung, 1, 2, 3 punya adik baru. Boten. Enggak ada. Oh, kan yang diajarkan, tapi yang diajarkan satu-satu aku minta Allah, jangan diajarkan yang tadi. Oke? Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat, Bu, Sholawat itu, Bu, luar biasa. Luar biasa. Sholawat satu-satunya amal yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah sholawat. Sampian sedekah, Bu, tapi sampian sedekahnya karena ingin dimuliakan orang sebelah, maka sedekahnya sampian angus tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sampian sholawat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fil yaum sholatan wahid, barang siapa orang yang sholawat kepada aku dalam satu hari satu malam, satu sholawat saja, Bu, satu sholawat saja, maka Rasulullah membalas 10 sholawat. Membalas 10, 5 ini, Bu. Iya, gini kalau 10, Bu. Man shalla alayya, kata baginda Nabi besar Muhammad, fil yaum asra sholawat, 10 sholawat. Sholawat ini nih, Bu, 10 sholawat, maka kata baginda Nabi besar Muhammad, musolli alaihi mi'ata sholawat, maka saya akan bersolawat kepada orang itu 100. Kalau ada orang teluk wali yang dalam satu hari satu malam bersolawat sebanyak 100, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalas 1000. Kalau ada yang bersolawat 1000 dibalas 10.000. Ini titiknya, Bu. Barang siapa yang dalam satu hari satu malam bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang masih belum jawab itu. Barang siapa dalam satu hari satu malam bersolawat kepada aku 10.000, lihat, dengarkan baik-baik, semoga bisa diamalkan. Harrama alaihi jasaduh minan nar.
disentuh oleh neraka, Bu. Enak apa ora? Murah. Surga itu murah, Bu. Sampean cukup kumpul-kumpul, dari kumpul-kumpul dapat sholawat pembeli surga. Wes setiap satu hari satu malam sampean sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dipanggil bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bapak tanya, nasinya di mana, Dek? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dek, anaknya nangis, Dek. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah sampean jeblos. Tapi teruskan, tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lanjutkan, jangan berhenti, karena itu adalah pembeli surga. Terus setelah dipukul jeblos, lari ke dapur. Apa yang dapur? Yang awalnya selawat bukan selawat, malah nyanyi perasaan. Ku berbakti untukmu. Sambil nangis di dapur, Bu. Makan pagi ku siapkan semua. Sambil gayung tempe. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Masa sih aku? Ada yang hafal Pak Yai? Sholawat. Intinya satu, kembali ke depan. Silaturahim luar biasa. Sehingga dengan silaturahim sekarang ini kita mendapatkan beberapa nikmat. Di antaranya nikmat tadi, kalau satu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diampuni. Amin ya rabbal. Barokah dari perkumpulan, kita akan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Barokahnya perkumpulan, kita akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maksudnya dipanjangkan umur itu, Bu, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus punya umur 100 tahun lebih. Maksudnya umurnya yang panjang itu, makanya definisi ulama dalam umur itu ada dua. Ada tulul umur, ada tulul hayat. Ada panjang umur, ada panjang hidup. Beda. Sama apa beda? Panjang hidup, panjang umur. Hah? Beda ada bukan? Apanya kalau ditanyakan apa bedanya tuh hidup dengan umur. Kata para ulama, kalau tulul umur itu umruhu ma'muran. Umurnya itu berisi. Isi apa? Isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin matinya pada umur 40 tahun. Tapi ketika selama dia hidup di dunia, dia selalu sempat menghadiri pengajian, dia selalu sempat bersedekah, dia selalu sempat berbuat kebajikan. Meskipun umurnya sampai tutup di 40 tahun, orang ini tetap dikatakan tulul umur, panjang umur. Ada orang itu tulul hayat. Suara saya tidak ada, Bu. Saya minum dulu, Bu, ya. Ini gara-gara tadi panggil-panggilan gak dijawab, Bu. Ini sampai keringetan, ya Allah. Tapi semoga barakah, nggih. Semoga wanita Teluk Kuali semuanya dijadikan wanita yang solihah. Amin. Alhamdulillah, berarti sudah konek. Sampai mana tadi? Kelak. Panjang umur. Ada tulul hayat. Tulul hayat itu adalah panjang hidup. Umurnya mungkin sampai 100 tahun baru diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelakuannya selama mengisi umurnya yang 100 tahun, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah sedekah, dia tidak pernah puasa, bahkan melakukan hal-hal yang dilanggar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan orang yang tulul
umri, tapi bisa dikatakan dengan tulul hayat seperti itu. Makanya sampean mau yang mana? Mau yang tulul umri apa tulul hayat? Nah, bingung dah. Bisik. Kalau mobil yang tulul umurnya saya sudah 40, berarti sebentar lagi bis tulul tulul wae. Lah piye? Yo kita sambil ibadah tapi juga kita minta umur yang sampai 100 tahun. Kalau seandainya wadah, Bu, tak upamakan. Seandainya wadah kalau umur itu orang yang tulul umur, seandainya wadah meskipun wadahnya itu kecil tapi berisi penuh. Tapi kalau tulul hayat mungkin yang namanya wadahnya itu besar tapi di dalamnya kosong. Nggih napa boten? Makanya saya dengan sampean semua, khususnya kita yang berkumpul di sini, semoga diberikan tulul umri, amin ya robbal. Diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah, amin ya robbal. Diberikan kekuatan agar selalu bisa menjauhi larangan Allah, amin ya robbal. Tidak diambil nyawa kita dari jasad kita kecuali dalam keadaan Islam dan iman, amin ya robbal. Diberikan nikmat ketika kok seumpamanya memang kita waktunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh, amin ya robbal. Banjir, Bu. Kita nopo-nopo sambil guyon-guyon gini. Ya Allah. Makanya, Bu, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau, wahai orang Teluk Kuan, azlimil khamsa qabla khamsin. Ingat 5 perkara ini. Apa ini, Bu? Apa ini, Bu? Apa ini? Azlimil khamsa qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara ini. Apa ini, Bu? Nah, cerdas ternyata ini. Ingatlah 5 perkara ini sebelum qabla khamsin, sebelum 5 hal yang lainnya datang. Karena kalau 5 hal yang lainnya ini sudah datang, maka pertanda 5 hal yang di depan itu sudah tidak ada. Gunakan baik-baik 5 hal ini sebelum 5 hal yang lainnya datang. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu, awas dengan masa mudamu. Hati-hati dengan masa mudamu. Gunakan masa mudamu qabla haramik, sebelum datang yang namanya tua. Dia yang betul. Isi masa mudamu. Jangan biarkan masa mudamu kering. Isi dengan apa? Bitta'allum. Dengan belajar. Makanya ketika kecil diisi dengan belajar. Kenapa? Belajar di waktu kecil. Belajar di kala dewasa bagai melukis. Makanya, Bu, loh saya kan sudah tua, Pak. Kalau seumpamanya sekarang ada yang sudah tua baru mendengarkan ini, hati-hati anak sampean. Jangan sampai anaknya sampean. Makanya, Bu, saya itu amin, Bu, ya, amin, Yai, bukan pamer. Saya ini, Bu, orang tua saya itu mulai saya umur usia pondok ya. Mulai usia 40 hari. Mulai umur 40 hari saya ini orang tua saya berpisah. Umur 1 orang tua saya berpisah. Saya tidak tahu yang namanya ayah. Saya baru kenal yang namanya ibu karena saya dititipkan ke nenek. Ibu saya kemana? Ibu saya mencari nafkah. Ibu saya mencari nafkah jauh di Kalimantan sana, meninggalkan saya di Madura. Tujuan beliau satu, saya adalah orang bodoh. Saya orang tidak punya berpengetahuan, tapi saya
saya tularkan kepada anak-anak saya. Saya boleh bodoh, tapi anak saya harus mengenyam kehidupan kepesantrenan. Makanya beliau itu berjuang selama kurang lebih 15 tahun berada di Kalimantan untuk membiayai pesantren kami. Saya dengan kakak saya sampai lulus sendiri. Nah, sekarang beliau berada di Madura karena kami berdua sudah berkeluarga, sudah lulus dari pesantren. Alhamdulillah, beliau sekarang mungkin lagi tidur seumpamanya. Saya berceramah, beliau mendapatkan pahala cerah. Saya sholat, beliau mendapatkan pahala sholat. Saya bersedekah, beliau dapat pahala sedekah. Kenapa? Karena itu tadi. Makanya kalau sampean seumpamanya merasa diri sampean terlambat menggunakan masa muda sampean, awas jangan sampai lewatkan anak sampean. Kalau memang sampean tidak bisa mendidik anaknya sampean sendiri, taruh ke pondok pesantren, titipkan kepada beliau. Nggih? 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 Iya, Pak. Nggih? Oh, iya. 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 Iya, iya. Yang kedua, apa kata Allah, kata baginda Nabi besar Muhammad, dan yang kelima tadi, awas ingat orang perlu wali. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu, jangan sampai kau sia-siakan masa muda sebelum tua datang. Karena kalau sudah tua, sampai sudah tidak berdaya. Sihatuka qabla saqamik banjibu. Sihatuka qabla saqamik. Jaga yang kedua ini, sehatmu. Gunakan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Makanya kadang kita lupa bahwa nikmat sebenarnya yang paling harus kita syukuri adalah kesehatan. Adalah kesehatan. Sampai mungkin berpikir bahwa kesehatan ini bukan nikmat daripada Allah. Justru nikmat yang paling besar diantaranya adalah kesehatan. Makanya gunakan dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu dengan cara belajar, ta'allum. Sihatuka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Lakukan dengan apa? Bil ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita tidak akan sehat selamanya. Kesehatan murni mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah mau, kita bisa dijadikan orang yang penyakitan, dia kebobotan. Makanya jangan hanya ketika kita tertimpa musibah, sakit, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kadang kita kan enggak. Kadang kita tidak ingat kepada Allah ketika kita senang. Tapi ketika Allah sudah memberikan penyakit kepada kita baru ingat kepada Allah. Contoh besarnya, contoh kecilnya, seumpamanya ketika kita sehat tidak mau menghadiri yang namanya muslimatan. Ketika seumpamanya sudah sakit tidak bisa jalan, ada orang tetangganya yang lewat di depannya. Ya Allah, seandainya saya sehat, saya mau ikut dengan mereka. Ya Allah. Gak boleh. Ya. Dapat bahasa satu. Yo. Makanya digunakan masa sehat ini. Kata baginda Nabi besar Muhammad, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi siddah. Kalau seumpamanya kita hari-hari kita sudah kita untukkan untuk Allah. Kita mengingat Allah bukan hanya saja ketika kita sempit, ketika kita dirundung masalah, kita selalu ingat kepada Allah tanpa hal yang demikian, maka ya'rifka fi siddah. Ketika kita dalam masa kesulitan, Allah yang akan mengingat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman desa Teluk Wali termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang di hatinya sudah
sudah ada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibantah dengan argumen apapun. Tidak bisa dibantah argumen apapun. Ada suatu cerita kita. Kita berapa? Ini yo, jatahnya sampai jam 4 ya. Sedikit cerita. Ada orang yang mempunyai menantu. Ini tidak ada, ini cerita ya. Ini cerita dan cerita itu diberikan oleh ustaz saya. Tidak ada istilahnya itu niat ngejek, tidak ada niat menghina. Hanya saja ini kan cerita. Cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, amin ya rabbal alamin. Intinya kalau orang yang sudah di hatinya itu ada Allah, tidak bisa dibantah dengan argumen apapun. Contohnya apa? Ada seorang yang mempunyai menantu, satunya santri, satunya sarjana. Ini bukan saya yang sarjana, saya juga SPDI, sepeda ikan. SPDI saya bu. Ya, saya juga kuliah. Sekarang kuliah. Jadi saya tidak ini hanya cerita, tapi bisa diambil hikmahnya. Ada seorang yang memiliki menantu, satu santri, satu sarjana. Lah, mertua ini lebih menyukai sarjana daripada santri. Kenapa? Karena yang santri ini kerjaannya cuma wirid saja. Astagfirullah. Lama-lama kemudian mertuanya ngomong kepada menantunya, wes wirid terus saja, nggak usah kerja. Nanti kalau lapar, tasbihnya itu nanti digoreng makan. Lebih senang kepada sarjana. Kenapa? Karena kalau sarjana pagi-pagi sudah rapi berangkat kerja kemudian dapat uang. Tapi yang namanya santri pasrah kepada Allah. Akhirnya pada suatu saat yang namanya mertua ini punya wacana ingin menjatuhkan yang namanya santri. Ingin menjatuhkan yang namanya santri. Akhirnya ketika santri dengan sarjana ini kumpul, Bapak Ibu, mertuanya ngomong, nah, sarjana santri, saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya ini harus dijawab. Niatnya untuk menurunkan pamornya sang santri. Apa pertanyaannya mertua? Oh iya, saya ingin bertanya, kenapa hewan yang panjang lehernya lebih keras suaranya dibandingkan hewan yang pendek lehernya? Diberikan kepada sarjana luar biasa. Jawabannya, oh iya mertua, yang namanya leher, di dalam leher itu ada yang namanya pita suara yang disebut dengan vibra. Jadi semakin besar, semakin panjang yang namanya vibra, maka semakin leluasa untuk mengeluarkan suara. Sehingga leher yang panjang lebih dominan mengeluarkan suara yang keras daripada yang pendek. Kata mertuanya, rasakan sekarang santri. Santri tidak akan berkutik kalau sekarang kalah, sampean rasakan. Akhirnya bertanya kepada santri yang namanya mertua ini, lah kalau menurut kamu, apa kata santri? Ya karena Allah. Jengkel mertuanya. Mertuanya jengkel. Lah kok pendek punya kamu? Punya ini panjang masuk akal, punya sampean kok pendek karena Allah. Apa maksudnya? Dikatakan oleh sang santri, ya karena Allah mertua. Oh, tidak semua yang namanya hewan yang lehernya panjang itu suaranya keras. Dan tidak semua hewan yang pendek lehernya itu tidak berbunyi keras. Apa contohnya kata mertuanya? Tidak semua yang namanya hewan panjang lehernya bersuara keras mertua. Contohnya apa? Ular. Ilmu sampean ular itu ada badannya. Itu ke belakang leher semua. Sampean pernah nemukan ular itu manggil sampean? Bu? Tidak ada, bunyinya cuma mertua mulai ciut. Dan tidak semuanya mertua hewan yang lehernya pendek itu suaranya tidak keras. Apa contohnya nak? Kata ada lehernya, ada.
Tapi suaranya paling keras Bu. Dia ada buatan. Saya pernah pengajian di pengantenan. Walimatul urus. Kalau di sini tuh biasanya kan bacaannya malam deh. Bacaannya malam. Ketika itu hujan, saya paksakan berangkat Bu. Melewati rowo-rowo. Alhamdulillah. Saya itu teringat dengan cerita ini. Benar juga kalau dipikir-pikir ya. Suaranya. Kata ini tidak mempunyai leher, tapi suaranya luar biasa. Ngaji Bu, kata Bu. Tahu sampai kata ngaji tahu. Ada yang di situ itu ngeja. Tato sototu, tato sototu, tato sototu, keras. Ada yang di sebelah sana belajar ngelalar. Ing kuntum, ing kuntum, ing kuntum. Yang di tengah nyoba nggak sampai-sampai. Ing. Seperti itu. Makanya benar kata saya. Akhirnya mertua yang tadi itu Bu, mertua yang tadi tasbih. Jawis. Sekarang sampean boleh lari ke kata. Saya besok mau pertanyaan yang ada katanya, kata mertuanya. Akhirnya besoknya bertemu lagi santri dengan sarjana Bu. Ketika bertemu saya punya pertanyaan lagi, kata mertuanya. Ditanyakan oleh sarjananya. Kenapa? Pertanyaan apa? Kenapa pertanyaan Bu? Pertanyaan dalam apa ini istilahnya seperti yang dipelajari itu ada berapa itu? Mengapa, kenapa? Bukan mengapa kau, kan gitu ya. Kenapa nak, kata mertuanya? Tumbuhan yang berada di yang banyak apa ini yang tumbuh di perairan itu lebih subur daripada tumbuhan yang tumbuh di tandus, di apa ini yang tidak ada airnya. Wah, sarjana langsung menjawab. Apa kata sarjana? Mertua, yang namanya tumbuhan itu membutuhkan yang mempunyai yang namanya akar. Dari akar itu membutuhkan tumbuhan. Dari apa ini air itu diserap melalui akar, kemudian membuat tanaman itu semakin subur. Berbeda dengan tanaman yang berada di apa ini jauh dari air, karena tidak ada serapan yang diserap oleh akar sehingga membuatnya tidak berkembang tumbuh dengan besar. Mati sekarang kamu yang namanya santri, kata mertuanya. Mertuanya balik kepada santri. Kalau kata kamu, apa jawaban sang santri? Jawis karena Allah. Jawabannya cuma gitu Bu. Lah, punya kamu kok karena Allah? Dok, ini loh panjang kok punya kamu Allah. Jelaskan lagi. Iya mertua, karena Allah. Tidak semua tumbuhan yang dekat perairan itu subur, dan tidak juga tumbuhan yang jauh dari air itu enggak subur, rendang. Contohnya apa? Rambut. Dan tahu rambut? Di kepala ini ada airnya enggak? Rambut mertua. Rambut ini mertua, di dalamnya kepala ini tidak ada airnya. Di kepala ini hanya tulang kering. Tapi coba sampean jangan gunting rambutnya sampean selama 3 tahun, insya Allah. Kalau lisannya sudah bersambung kepada Allah. Tapi meskipun tumbuhan itu berada di sekitar air, kalau mau ketawa jangan ditahan Bu, tapi pikirannya jangan macam-macam. Tapi meskipun ada tumbuhan yang di pinggir irigasi, pinggir air, tidak terlalu subur. Contohnya apa? Apa Bu contohnya? Apa kata sampean? Bulu mata Bu. Bulu mata. Ibu itu pikiran apa itu? Bulu mata. Di mata ini ada retina Bu. Retina ini adalah apa ini bentuk serapan air. Kalau seumpamanya retina kita ini tidak ada airnya, maka kita tidak akan bisa ketip. Tapi meskipun ada bulu yang sampai apa ini istilahnya berada di samping air, apakah kemudian ketika 3 tahun kita tidak menggunting yang namanya bulu mata? Ada orang yang sampai nyisir bulu mata, ada.
ada. Makanya dari cerita ini, kalau yang namanya Allah sudah berada di apa ini istilahnya hatinya, maka tidak bisa dibantah dengan argumen apapun. Semoga kita termasuk orang yang di hati kita tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, lanjut singkat-singkat karena sudah jam 4 ya. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Yang kedua, sihhatuka qabla saqamik. Yang ketiga, qudratuka qabla ajzi. Kekuatanmu sebelum engkau menjadi orang yang lemah. Ini diperuntukkan kepada orang yang mempunyai jabatan di atas, yang kemungkinan berjabat. Hanya dengan tanganmu engkau bisa membangun masjid, hanya dengan tanganmu engkau bisa mengesahkan yang namanya TPI, hanya dengan tanganmu engkau bisa memesahkan beberapa madrasah. Maka jangan engkau sia-siakan kekuatanmu ini. Sebelum datang masanya engkau tidak mampu, pangkatmu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ghinakah qabla fakrika. Kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan dengan apa? Bisodaqah. Sedekah. Tadi ada ipak jalan sedekah semua, Bu. Alhamdulillah. Sedekah ini tidak akan mengurangi harta sampean, Bu. Kira boten? Saya tanya sekarang. Kalau tahu hebat. Sampean punya uang 100.000. Oke? Sampean punya uang 100.000. Kemudian sampean sedekahkan 30.000. Sisa berapa? 70. Alhamdulillah. Salah. Sampean punya uang 100.000, sampean sedekahkan 30.000, sisa berapa? 7. Salah. 30.000. Sampean sedekah 30.000 dari uang 100 sampean, maka uang sampean hanya sisa 30.000 itu. Kenapa? Karena sisa dari sedekah itu yang sampean taruh di sakunya belum tentu menjadi milik sampean. Enggak ada. Sampean sedekah 30.000, 70.000 itu belum tentu jadi milik sampean. 70.000 itu sampean seumpamanya lewat pasar, sampean belikan mainan anak-anak, apa gunanya? 70.000 sampean belikan kerudung itu dipakai sampean sampai berapa tahun? Makanya sebenarnya harta punya sampean yang sebenarnya adalah 30.000 ini. Yang dengan 30.000 ini katanya nanti ketika sampean sudah meninggal, kalau sampean sedekahnya dengan ikhlas, maka dia akan menantikan sampean di surga dengan berkata, kuntu qalilan fakathartuhu. Wahai orang teluk wali, saya memang cuma 30.000, sedikit, tapi dengan cara disedekahkan aku bisa membeli surga. Kuntu faniyan fa abqaituhu. Saya ini adalah harta itu rusak, tidak kekal, tapi dengan cara kau sedekahkan, kau sudah mengekalkan saya sehingga saya bisa menghadangmu di sini dan akan membawamu ke surga. Amin ya rabbal. Yang keempat, yang terakhir, Bu. Ya. Yang terakhir, yang nomor 5. Yang kelima, hayatuka qabla mautik. Ingatlah wahai orang perempuan, semasa engkau masih hidup, sebelum datangnya masa isi dengan apa? Taubat, taqarrub kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan ampunan dengan taubat kita. Amin ya rabbal. Taubat sebelum mati, taubat sebelum. Jangan seperti Fir'aun. Sampai tahu Fir'aun? Ketika Nabi Musa lihat apa yang dikejar oleh Fir'aun. Jawazna bi bani Israil al-bahra fa'adbahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Ketika sahabat Fir'aun, istilahnya singkatnya, Fir'aun itu bertobat. Bahkan Fir'aun itu membaca syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak didengar oleh nabimu. Dalam artian apa? Yauma idzin tanzurun.
Ketika dia sudah ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut merah, Fir'aun itu melihat tempat setelahnya itu adalah neraka. Maka Fir'aun itu buru-buru bersyahadat kepada Allah, tapi Allah tolak. Kenapa? Karena mulai kemarinnya kata Allah, kemarin kamu kemana Fir'aun, kok masih sekarang? Makanya kita masih berada di tempat ini, kita masih diberikan kesehatan. Jangan lupa setiap waktu membaca istighfar, bertobat kepada Allah. Takut ada satu kesalahan yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, pesan dari kami, teruslah istiqomah dengan perkumpulan seperti ini. Semoga dengan perkumpulan seperti ini kita tidak hanya dikumpulkan di dunia, tapi sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Dan beliau Ustaz Kiai Abdul Syukur dengan beliau Imam, kita minta doanya semoga kita selalu diberikan istiqomahan ya. Semoga kita selalu diberikan istiqomahan dalam mengemban ini. Al-Fakir juga selalu minta doa. Semoga apa yang kami sampaikan meskipun sedikit bersamaan dengan hidayah Allah. Amin ya rabbal. Meskipun banyak tidak ada gunanya kalau tidak bersamaan dengan hidayah Allah. Ibarat kata pendek tapi masuk lebih bagus daripada panjang tapi tidak masuk. Apa pikirannya Bu? Mau idoh, nggih? Mau nggih. Monggo. Kalau dari kami ada perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, terutama beliau berdua, kami minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi, nggih. Karena sekarang viral Bu, biasanya seperti itu. Lewat jurang untuk bisa mandi. Jika dirasa kurang, nanti diundang lagi lah. Oke. Kemudian buah durian, buah kedondong. Sekian dong. Burung elang, burung beok, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.